Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, walaupun masih kita stay at home, masih di rumah aja. Kalau nggak mendesak sekali, ya kita nggak perlu lah keluar rumah. Tapi kalau buat kalian yang harus banget kerja, stay safe, stay healthy. Kita ikuti anjuran pemerintah kita supaya semua wabah ini segera selesai, dan kita berdoa supaya ada miracle, ada keajaiban. Gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah like, share, and subscribe di channel YouTube saya, Raja Cerita. Kalian semua membuat saya lebih termotivasi untuk rajin mengupdate konten saya dan menyebarkan kebaikan lewat konten ini. Buat kalian yang belum sempat untuk melihat video saya yang pertama, kalian boleh cek di video yang pertama. Itu judulnya adalah sepeda yang hilang. Karena saya masih polos, masih lugu gitu ya, saya kasih aja tuh sepeda saya. 2 kali saya kelilingin gereja itu dari ujung ke ujung, tapi nggak ketemu. Saya nggak bisa jawab lagi karena saya udah nangis. Saya kaget mengambil sepeda saya, ada di situ. Papa saya balik dengan sepeda saya di tangan. Inti dari video itu adalah bahwa doa orang tua kita itu manjur. Dan hari ini saya ingin kembali berbagi cerita dengan kalian semua, cerita yang bersumber dari pengalaman pribadi saya. Jadi mari kita segera masuk ke kisah kita pada hari ini, cerita yang berjudul Mengejar Kereta. Jadi kalau kalian masih ingat ceritanya, berlangsungnya sekitar tahun 99 sampai 2000 awal. Waktu itu saya masih semester 2, kuliah di IPB di Bogor, sementara rumah saya di Depok. Nah, karena rumah saya di Depok, maka saya harus ambil kereta yang jam 6. Karena kereta ke Depok itu dulu adalah sekitar setengah jam sekali gitu ya, bukan kayak sekarang intervalnya cepat-cepat. Nah, waktu itu juga karena jadi mahasiswa, saya punya kartu yang namanya kartu abodemen. Dengan kartu itu, kalau masinis atau kondektur datang ngecek, saya tinggal tunjukin kartu itu. Jadi saya nggak perlu nge-tap, saya nggak perlu beli karcis gitu ya. Saya tinggal tunjukin bahwa saya mahasiswa dan saya punya kartu abodemen. Satu kali di tahun 99 atau 2000 awal itu, saya kesiangan. Saya kaget dong. Saya harus kejar kereta karena saya nggak boleh terlambat. Dosen saya strict. Dosen saya bilang, kalau ada yang terlambat di belakang saya, ya udah berarti dia nggak bisa masuk. Sementara kuliah pagi itu jam 8 di Baranang Siang Bogor. Jadi apa yang harus saya lakukan ya? Saya harus bangun cepat-cepat, mandi, nggak sempat makan, terus saya langsung masuk angkot. Nah, biasanya saya akan berhenti di stasiun Depok Baru. Tapi karena hari itu saya terlambat, maka saya harus berhenti di tengah rel yang menghubungkan Depok Baru sama Depok Lama. Oke, nanti kalau kalian lihat map, kalian akan tahu bahwa antara Depok Baru sama Depok Lama ada sebuah rel gitu ya, ada sebuah rel. Dan saya harus jalan di antara rel itu. Jadi adegan ini nggak untuk dilakukan lagi oleh siapapun karena itu berbahaya. Oke? Jangan. Waktu itu karena keadaan terpaksa, saya harus berjalan di antara rel dan saya harus jalan cepat-cepat. Jadi kan kalian tahu dong kalau ada kereta api itu ada batu-batunya, kan ada kerikil-kerikilnya. Dan saya harus jalan di antara rel itu cepat-cepat supaya saya bisa ngejar kereta yang jam 6. Jadi kalian tahu dong kecepatan jalan manusia dibanding sama kecepatan jalannya kereta, ya kan? Kalau manusia paling jalan cepat-cepat ya berapa sih? Kalau treadmill itu mungkin bisa sampai 4,5 km per jam ya, atau 6 km per jam kalau dia agak lari kecil. Tapi kalau di rel yang licin itu kita nggak bisa lari cepat-cepat. Jadi oke, bayang. Jadi ketika saya baru seperempat jalan menyusuri rel itu, kereta dari belakang udah kelihatan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya lari dong. Lari sambil ngeliat-liat. Tapi keretanya udah jalan hampir di belakang saya. Saya percepat lari saya. Tapi apalah daya saya ya kan. Keretanya tiba-tiba udah ada di belakang saya. Apa dong yang harus saya lakukan? Jadi saat itu saya cuma kepikiran satu hal. Saya nggak mau terlambat. Saya harus naik kereta itu. Jadi saya berdoa.
Sambil lari, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau terlambat. Saya mau naik kereta itu karena saya nggak mau terlambat. Jadi saya akan tetap berlari, tapi Tuhan tolong berhentikan dulu itu kereta. Itu doa saya. Jadi saya tetap berlari, saya kejar itu kereta, dan bener aja keretanya nyampe duluan di peron sebelum saya. Iya dong, kan saya larinya kecepatan berapa sih? Karena itu kereta larinya kecepatan. Jadi ketika itu kereta udah nyampe di peron, apa yang saya lakukan? Saya nggak diem aja, saya kejar itu kereta. Saya kejar. Walaupun dia udah diam di peron, dia nurunin penumpang dulu. Saya bilang, Tuhan tolong berhentiin dulu itu kereta, saya harus naik itu kereta. Saya nggak bisa naik kereta yang selanjutnya karena saya pasti terlambat. Tapi saya tetap lari. Oke. Jadi akhirnya saya tetap lari. Dan kalau kalian tahu peron kereta api, kalau dulu peron kereta api itu bisa dilompatin, gitu ya. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Kalau dulu zaman saya tahun 99 2000-an awal itu, dari rel ke peron itu bisa dilompatin. Dan dengan sekali lompat, saya lompatin lah peron itu. Saya ngerasa aman karena saya punya abodemen, ya kan. Jadi pas ketika saya lompat ke peron itu, keretanya jalan dong. Jadi apa yang saya lakukan? Saya kejar lagi itu kereta. Saya kejar lagi, walaupun itu kereta udah jalan. Tapi untungnya kereta yang zaman dulu itu nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan keretanya kalau jalan dia pasti ketutup kan pintunya. Nah zaman itu nggak ada angin dari kereta, yang ada adalah angin alam, AC alam. Jadi saya kejar gerbong paling belakang. Saya lompat ke dalam. Kalau kalian ingat film Speed, ya kayak gitulah. Saya masuk ke dalamnya. Dan saya bersyukur. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa masuk ke kereta itu dan saya nggak akan terlambat. Hari itu nggak akan bisa saya lupakan dan saya udah share itu ke banyak banget siswa saya. Kenapa? Karena hal itu melambangkan dua hal. Yang pertama, doa. Yang kedua, perbuatan. Semua kita pasti punya impian, Pak. Semua kita pasti punya impian. Saya mau masuk ke PTN. Saya mau jadi insinyur, saya mau jadi dokter, saya mau jadi ahli kimia, saya mau jadi insinyur. Saya mau jadi pilot, ada anak saya juga yang mau jadi pilot, Hai William. Mau jadi macam-macam. Dan dalam pergumulan itu, dalam menuju ke sana pasti ada pergumulan. Pasti ada yang kita kejar. Dalam kasus saya, kereta itulah yang saya kejar hari itu. Dan ada waktu-waktu di mana kita ngerasa jenuh, atau kita ngerasa capek, dan kita ngerasa sendirian, atau kita ngerasa terlambat, atau kita ngerasa sesuatu yang berbeban berat sehingga kita nggak bisa tuh mencapai apa yang mau kita capai. Tapi saya mau bilang gini sama kamu. Kita nggak pernah jalan sendiri. Ketika kita lari, kita bisa berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong. Saya capek banget, tapi saya mau ke sana. Tuhan tolong, saya mau ikut UTBK Juli besok. Tapi saya rasanya capek banget, saya khawatir banget. Dan percayalah bahwa kamu nggak pernah jalan sendiri. Nggak pernah lari sendirian. Libatkan Tuhan, maka Dia akan jalan dan lari bersama. Dalam kasus saya bisa banget minta tolong sama Tuhan untuk menghentikan itu kereta. Dan keretanya beneran berhenti, even cuma sesaat. Tapi saya tetap harus lari. Artinya saya tetap harus berusaha. Jadi berdoa itu perlu. Berdoa itu penting, bukan perlu, penting. Tapi kita juga harus take action. Kita harus lari. Ya. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah ngerasa nggak ada orang lain yang menyertai kamu dalam perjuanganmu mencapai hasil yang kamu mau dambakan itu. Libatkan Tuhan dalam larimu dan percayalah bahwa apa yang kamu impikan akan Tuhan berikan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan itulah cerita saya yang kedua. Kalau kalian merasa bahwa video itu berguna, silakan kalian share sebanyak-banyaknya dan boleh menginspirasi banyak orang. Nantikan video saya yang ketiga, saya akan segera menggarapnya dan akan segera menguploadnya bila selesai. Jadi saya akan tutup, makan kuaci sambil berdiri.
bikin kue pakai terigu. Jangan merasa lari sendiri, Tuhan sertamu, jangan ragu.